Hampir semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang mengetahui bahwa berbicara juga mempunyai seni tersendiri. Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cakra Gumelar. Di video kali ini saya akan kembali mereview buku di mana buku ini merupakan buku yang sangat berguna bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai manusia, dan manusia merupakan suatu makhluk sosial, dan makhluk sosial itu memerlukan suatu komunikasi. Kali ini saya akan mereview suatu buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Berbicara memang kelihatannya mudah, namun ketika kita berbicara untuk memberikan suatu kesan pada saat kita berbicara dan menyampaikan pesan, ternyata itu cukup sulit loh. Buktinya, masih ada di antara kita yang ketika berbicara itu masih terbata-bata, tidak jelas, bergumam, panas dingin, atau apapun itu, atau bahkan lebih parahnya lagi, ketika dia sudah berbicara dan menyampaikan sesuatu panjang lebar, itu tidak dimengerti oleh orang lain, atau mungkin tidak didengarkan sama sekali, dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, teman-teman. Nah, faktor apa saja dan kondisi seperti apa yang erat kaitannya dengan keberhasilan kita dalam berbicara? Di buku ini diajarkan bagaimana caranya berbicara yang baik, bukan hanya baik, tapi juga memberikan suatu kesan yang mampu diterima oleh orang lain. Nah, buku ini terdiri dari 5 bab, dan dari kelima bab tersebut mempunyai halaman 268 halaman, dan dari 268 halaman itu, dari 5 bab tersebut, ada bab-bab kecil lainnya yang menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana sih caranya berbicara yang efektif dan baik. Bukan hanya efektif dan baik, tapi juga memberikan suatu kesan yang mampu diperhatikan, didengarkan, dan mampu diterima oleh orang lain. Dan percaya bahwa kehidupan akan berubah ketika kita mampu mengubah cara bicara kita. Oke, kita masuk pada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, di bab pertama, itu di sini berjudul Perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya, yaitu tentang bagaimana caranya melatih logika saat berbicara, penyebab seseorang takut saat berbicara, sehingga menyebabkan dia gagap dalam berbicara, dan juga tidak berani menatap mata orang lain, dan lain sebagainya. Di bab ini, Osuya mengajarkan kepada kita agar bagaimana sih caranya supaya orang lain tertarik terhadap apa yang kita bicarakan. Ya, salah satu caranya yaitu dengan storytelling. Memperkenalkan diri dengan bercerita merupakan salah satu cara efektif agar kita mudah dikenal oleh orang lain. Ada sebuah kutipan yang saya sangat senang atau saya sangat sukai dalam kutipan tersebut, yaitu saat diminta berbicara, maka berceritalah. Nah, storytelling mempunyai daya pikat yang kuat dalam memperkenalkan diri, dan sehingga mampu dikenang atau diingat oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama. Storytelling yang baik itu memerlukan 4 hal, yaitu tema, konflik, simpati, dan solusi. Nah, dalam komunikasi, peran bahasa nonverbal itu juga sangat berpengaruh dalam menyampaikan suatu pesan. Menurut Albert Mehrabian, seorang psikolog dan juga seorang pakar komunikasi yang berasal dari Amerika, menyebutkan bahwa unsur yang terpenting dalam komunikasi itu dipengaruhi oleh 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi pesan yang sama. Untuk bisa bicara dengan baik, maka unsur nonverbal ini harus diterapkan dengan baik pula. Nah, dan ada 5 unsur nonverbal yang mampu memikat hati pendengar. Penampilan yang baik, selalu tersenyum, pupil yang membesar atau tatapan yang stabil terhadap audiens atau lawan bicara, sikap percaya diri, dan gestur yang tepat. Nah, ada suatu kalimat pada bab 1 ini yang menarik perhatian saya, dan saya tuh suka dengan kalimat tersebut. Kalimatnya berbunyi seperti ini: mengubah cara bicara, mengubah hidup. Oke teman-teman, kita masuk pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini berjudul Pandai Mendengar, Pandai Berbicara. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, faktanya teknik terpenting dalam berbicara atau berkomunikasi itu adalah mendengarkan loh. Pada bab ini, Osuyang akan membahas bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik itu selayaknya juga menjadi pembicara yang baik. Banyak yang masih bingung, bagaimana caranya menjalin komunikasi yang baik. Di buku ini ada sebuah terapi
yang sangat mudah dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumusnya cukup sederhana, yaitu CQPR. C untuk komunikasi, Q untuk question, P untuk price, dan R untuk reaction. Komunikasi yang dinilai baik itu harus mengandung pertanyaan, pujian, dan juga reaksi. Ketiga unsur ini itu sebagai sebuah ketertarikan kita terhadap lawan bicara kita. Pada bab ini juga menjelaskan bahwa komunikasi itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Paling tidak terjalin komunikasi yang baik dalam sehari itu selama 30 menit terhadap orang yang menurut kita suka ataupun yang kita sayangi. Intinya, poin pentingnya adalah kualitas bukan kuantitas. Oke, kita masuk pada bab 3. Nah, di bab 3 ini mempunyai judul ucapan yang membuat lawan bicara memihak kepada kita. Pada bab 3 ini, penulis Ouyang itu mengajarkan bahwa bagaimana sih kalimat kunci atau kalimat penentu agar orang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kuncinya adalah memberikan apa yang mereka inginkan. Dan storytelling adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadikan lawan menjadi kawan. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada bab 4. Di bab 4 ini merupakan salah satu bab yang sangat menarik bagi saya. Bab 4 ini berjudul beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Teko yang berisi air susu, maka yang keluar pun air susu. Begitu pula dalam hal berbicara. Apa yang kita baca dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mungkin kalian pernah menemui atau mungkin kalian pernah mengikuti suatu kegiatan ataupun seminar. Nah, dalam kegiatan tersebut ada seorang pemateri yang mempunyai kemampuan sangat baik dalam berbicara. Tapi yang harus kita tahu, orang di luar sana yang sudah sangat baik dalam kemampuan berkomunikasinya itu pasti dulunya sama loh seperti kita. Ya, mereka juga pasti pernah merasakan yang namanya deg-degan. Mereka juga pasti pernah merasakan yang namanya panas dingin pada saat tampil. Ataupun bahkan mereka pernah mungkin merasakan yang namanya disurakin sama audiens atau penonton. Karena apa? Karena di buku ini dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai titik start yang sama. Dalam bab 4 ini ada subbab atau bab kecil yang saya sangat tertarik dalam bab kecil ini, yaitu berhasil dengan membuat orang penasaran. Dalam komunikasi, khususnya dalam public speaking atau berbicara di depan banyak orang, membuat orang penasaran akan menjadikan orang tersebut memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya dan menunggu-nunggu pesan apa sih yang akan disampaikan selanjutnya. Saya ambil contoh. Contohnya seperti pidato mantan CEO-nya Coca-Cola, yaitu Brian G. Dyson. Nah, pidatonya seperti ini. Judul pidato ini adalah hidup adalah 4 bola kaca dan sebuah bola karet. Hidup ini ibarat 5 bola yang melayang di udara. Dari kelima bola tersebut, kita namakan pekerjaan, kesehatan, keluarga, teman, dan juga nyawa, yang semuanya sama-sama melayang di udara. Sebentar lagi, kita akan mengenal sebuah bola karet yang bernama pekerjaan. Jika jatuh, bola itu akan langsung kembali melambung ke atas. Namun, keempat bola lainnya, yaitu keluarga, kesehatan, teman, dan juga nyawa, itu terbuat dari kaca. Yang jika salah satunya jatuh, maka akan pecah, tergoles, menimbulkan luka, tidak bisa lagi dipakai, atau bahkan hancur berkeping-keping dan tidak sama lagi seperti sebelumnya. Maka, sadarilah itu dan berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Sungguh pidato yang segar yang memancing rasa penasaran. Dia menganalogikan kehidupan seperti 5 buah bola yang melayang di udara. Mendengar kalimat ini, orang yang mendengarkan akan langsung membayangkan 5 buah bola yang sedang melayang di udara, dan mereka pun penasaran akan kelanjutan kalimat tersebut. Sementara, orang yang berpidato memperoleh kepercayaan diri yang lebih dan disorot mata audiens yang merasa penasaran, dan bisa melanjutkan pidatonya dengan penuh semangat. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan terakhir, yaitu bab 5. Bab 5 ini mempunyai judul Suara yang Bagus, Bukan Bawaan dari Lahir.
Pada bab terakhir, penulis mengajak kepada kita selaku pembaca untuk berpikir bahwa suara yang bagus itu dapat dilatih dengan terus-menerus dan bukan bawaan dari lahir. Berbeda dengan pendapat kebanyakan orang di luar sana yang beranggapan bahwa dia sudah kayak gitu, emang udah bawaannya dari lahir, ya mau gimana lagi. Padahal faktanya di buku ini dijelaskan bagaimana sih caranya agar kita menggunakan suara yang bagus sehingga menjadi kekuatan ataupun daya tarik dalam kita berbicara. Pada bab ini, penulis Oh Soo-young itu menceritakan beberapa tokoh yang berasal dari Korea Selatan ataupun yang berasal dari luar Korea Selatan, seperti contohnya Presiden Barack Obama yang menggunakan cara bicaranya, suaranya itu sebagai kekuatan dalam keberhasilan dalam hidupnya. Nah, terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam review buku ini. Yang pertama, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Yang kedua, font yang digunakan dalam buku ini spasinya juga tidak bikin lelah di mata gitu. Yang ketiga, kelebihan dari buku ini juga mudah dimengerti karena tips-tipsnya itu mudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga bisa membaca buku ini secara acak, gitu toh. Kita bisa membaca bukunya, misalkan kita tertarik pada bab 3 dulu, jadi kita membaca pada bab 3-nya. Kemudian kemudian ke bab 1, ke bab 4 ataupun ke bab 5. Itu bisa karena buku ini per babnya, dan juga kita bisa mengerti gitu tuh, walaupun bacanya tidak berurut. Dan yang terakhir yaitu di buku ini juga kaya akan tips mulai dari cara bicara, terus teknik-tekniknya, teknik dalam pengelolaan pernafasan, storytelling, ataupun cara menjaga supaya tenggorokan lebih enak dalam berbicara ataupun suaranya menjadi lebih bagus. Nah, itu dia review buku Bicara Itu Ada Seninya dari saya. Oh ya, komen ya di bawah supaya kita bisa sharing dan diskusiin di bawah di kolom komentar. Kira-kira apa sih kesulitan seperti apa aja sih yang sering kita alami, yang sering kita hadapi pada saat berbicara di depan umum ataupun pada saat kita berbicara terhadap teman ataupun orang tua dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Cakra Gumelar. Bye-bye.